Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah tragis Hamengkubuwono V, Sultan Jawa yang dibunuh istri tercinta. Ada keguncangan yang berusaha diredam di dalam Keraton Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 1855. Sultan Hamengkubuwono V ditemukan tewas terhunus di salah satu ruangan istana. Usut punya usut, si pembunuh raja ternyata sang selir sendiri, istri kelima yang konon paling disayang, Kanjeng Mas Hemawati. Hamengkubuwono V memang menjalani hidup bak cerita sinetron. Ia dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta ketika umurnya baru menginjak 3 tahun, masih di bawah umur. Tahtanya pun sempat diambil lagi oleh pendahulunya, Hamengkubuwono II, tahun 1750 sampai 1828 atas campur tangan dan kepentingan Belanda. Naik singgasana lagi setelah Hamengkubuwono II wafat pada awal tahun 1828. Pemerintahan Hamengkubuwono V justru kehilangan banyak dukungan dari internal keraton maupun sebagian rakyat Yogyakarta. Situasi ini berlangsung hingga nantinya sang raja mati tragis, ditikam dari belakang oleh selirnya. Nama asli adalah Gusti Raden Mas Gatotmenol yang kemudian bergelar Pangeran Mangkubumi, anak ke-6 sekaligus putra mahkota Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang lahir pada tanggal 24 Januari 1820 di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sama seperti putra tersayangnya, hidup Sultan Hamengkubuwono IV juga berlangsung singkat. Ihwal kematiannya juga masih menyisakan misteri. Diduga mangkatnya sang raja yang belum mencapai usia 20 tahun itu karena diracun. Kematian mendadak Sultan Hamengkubuwono IV itulah yang membuat putra mahkota harus segera naik tahta meskipun masih berusia balita. Kurang dari 2 pekan setelah wafatnya sang raja, 19 Desember 1823, Gusti Raden Mas Gatotmenol dikukuhkan sebagai penguasa Yogyakarta yang selanjutnya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono V. Inilah awal drama kehidupan Hamengkubuwono V. Sang Sultan belia diturunkan dari singgasananya pada tanggal 17 Agustus 1826. Raja yang pernah menjadi pendahulunya, Hamengkubuwono II, atau yang berjuluk Sultan Sepuh karena memang sudah tua renta, dinobatkan sebagai raja lagi sehari berselang. Ini adalah kali ketiga Hamengkubuwono naik tahta setelah periode 1792 sampai 1810 dan 1811 sampai 1812. Pengaruh Belanda sangat kuat dalam suksesi paksa ini. Belanda yang saat itu terlibat konflik melawan Pangeran Diponegoro berusaha memecah belah internal keraton dan rakyat Yogyakarta sekaligus untuk menambah kekuatan. Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III tahun 1769 sampai 1814 yang memilih keluar dari istana dan tidak bersedia menjadi raja. Naik tahtanya kembali Hamengkubuwono II
untuk menggeser Sultan Hamengkubuwono V diusulkan langsung oleh Hendrik Merkus tahun 1779 sampai 1845. Perwira tinggi militer yang sempat mengampu jabatan sementara sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 dalam melawan pasukan Diponegoro. Hamengkubuwono II sebenarnya masih menjalani masa pengasingan di Maluku. Sebelumnya dibuang ke Pulau Pinang, kini termasuk wilayah Malaysia. Hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah pendudukan Inggris pada tahun 1812. Belanda yang akhirnya berkuasa lagi di Hindia atau Indonesia memulangkan Hamengkubuwono II tentunya dengan misi khusus. Setelah Hamengkubuwono V kurang cakap karena masih belum cukup umur, Belanda ingin Hamengkubuwono II bertahta lagi karena ia dikenal dekat dengan rakyat. Pengaruh Hamengkubuwono II sangat diperlukan untuk memecah dukungan rakyat yang sebagian besar berpihak kepada Diponegoro. Taktik licik itu cukup berhasil dan akhirnya tipu daya Belanda pun yang mengakhiri perlawanan Diponegoro pada tahun 1830. Periode ketiga era Sultan Hamengkubuwono II akhirnya purna pada 3 Januari 1828 seiring wafatnya sang raja tua. Sebagai gantinya, Hamengkubuwono V ditutukan kembali ke tampuk kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Kendati tentu saja pengaruh Belanda masih kuat dalam prosesi ini, Sultan Hamengkubuwono V cenderung main aman selama berkuasa. Ia tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah yang harus mengorbankan rakyat, terutama setelah usainya Perang Jawa. Hamengkubuwono V juga menaikkan kontrak politik dengan Belanda yang berlaku bahkan hingga era Sultan Hamengkubuwono IX yang berakhir pada tahun 1988. Ketimbang cari gara-gara dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono V memilih fokus ke sektor-sektor lain, termasuk dalam hal kesenian dan kebudayaan. Dalam buku Pasang Surut, Pelembagaan Tari Klasik Gaya Yogyakarta menyebutkan bahwa telah dihelat pagelaran wayang orang dalam skala megah sebanyak 5 kali selama masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V. Selain itu, Hamengkubuwono V juga menciptakan beberapa jenis tarian khas keraton. Salah satu yang paling terkenal adalah tari serimpi dengan berbagai variannya, termasuk serimpi kanda, serimpi renggowati, serimpi ringgit munggeng, serimpi hadi ulangun brangta atau serimpi renggowati, dan lainnya. Akan tetapi ternyata tidak semua pihak sepakat dengan strategi kooperatif yang diambil oleh Sultan Hamengkubuwono V, termasuk saudaranya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Mustojo. Pangeran ini adalah putra ke-12 Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Ratu Kencono atau adik kandung Sultan Hamengkubuwono V. Oleh sebagian warga istana dan rakyat Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono V dinilai lembek, pengecut, dan mempermalukan nama keraton, terlalu patuh kepada Belanda. Dukungan kepada Raden Mas Mustojo pun menguat, terlebih setelah ia berhasil menjalin ikatan kuat dengan Kesultanan Brunei setelah memperistri putri dari kerajaan seberang pulau itu.
Di tengah situasi yang tidak menguntungkan karena semakin kencangnya suara-suara ketidakpuasan yang dialamatkan kepadanya, Sultan Hamengkubuwono V semakin terdesak dengan munculnya konflik internal antara sesama penghuni istana. Salah seorang istri Sultan, yaitu Kanjeng Mas Hemawati, disebut-sebut terlibat dalam polemik yang detailnya masih menjadi teka-teki ini. Hingga akhirnya pada 5 Juni 1855, tepat hari ini 164 tahun lalu, terjadilah aksi pembunuhan yang nantinya mengubah alur terah kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono V ditikam dari belakang oleh sang selir hingga tewas. Pihak keraton menutup rapat-rapat segala hal tentang kasus ini, termasuk tentang keberadaan Kanjeng Mas Hemawati setelah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Sampai kini, alasan Kanjeng Mas Hemawati melakukan tindakan tersebut belum terkuak, masih menjadi misteri. Ketika insiden pembunuhan itu terjadi, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono V, yakni Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, sedang hamil tua, dan 13 hari pasca Sultan tewas, lahirlah anak yang dikandungnya itu, dan seharusnya menjadi penerus tahta Yogyakarta. Putra mahkota Sultan Hamengkubuwono V tersebut diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Seperti yang telah diperkirakan, Raden Mas Mustojo dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Kendati mulanya hanya sementara, sembari menunggu putra mahkota sudah siap. Namun yang terjadi kemudian bukan sesuai kesepakatan. Setelah Sultan Hamengkubuwono VI wafat pada tanggal 20 Juli 1877, yang dinaikkan ke singgasana justru anaknya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Murtejo, atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VII, berkuasa pada tahun 1839 sampai 1931. Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari Permaisuri Sultan Hamengkubuwono V, Ratu Sekar Kedaton, dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta. Keduanya lalu ditangkap dan dituding telah melakukan pembangkangan terhadap raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan, sekaligus untuk menghapus terah Sultan Hamengkubuwono V demi melanggengkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono VII beserta keturunannya nanti. Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia di sana. Demikian kisah tragis Hamengkubuwono V, Sultan Jawa yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.